warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Hadirin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus berkesinambungan memberikan kenikmatan-kenikmatan kita, baik nikmat yang berkaitan dengan dunia atau nikmat yang berkaitan dengan agama. Mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu PR semuanya. Enggak seorang ustadz, enggak seorang direktur, enggak seorang buruh, semuanya memiliki kewajiban yang sama bagaimana dia mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Berbicara tentang dunia, kalau kita ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Coba turunkan ekspektasi kita ketika kita menilai nikmat dunia. Terkadang kita menilai nikmat dunia itu hanya berupa aset yang banyak, rumah yang luas dan yang lainnya. Ternyata enggak. Ketika Rasulullah menggambarkan kepada kita, coba renungkan. Barang siapa yang di pagi hari mendapatkan rasa aman di tempat tinggalnya, kita semua sudah dapat nikmat itu, hadirin. Ada nggak di antara kita yang terbayang seandainya dia tinggal di negara konflik, di Palestina, di Gaza, di Suriah, ketika di pagi hari bukan mendapatkan keamanan yang dia dapatkan suara dentuman bom, suara tembakan, ketakutan, namun ternyata Allah nggak berikan itu kepada kita. Kita tinggal di komplek yang Masya Allah dijaga 24 jam oleh satpam rata-rata. Yang berikutnya, di setiap pagi hari kita bisa mengkonsumsi makanan. Ini juga satu kenikmatan. Tatkala banyak di antara kita yang kalau lihat keluar itu 3 hari, 4 hari, 5 hari ada yang nggak bisa makan, hadirin. Coba kita lihat ATM kita, alhamdulillah. Dan saya berhusnudzon, insya Allah semuanya itu di dompet itu kebutuhan 1 bulan itu rata-rata sudah terpenuhi. Ada yang belum terpenuhi nggak? Di ATM-nya atau di dompetnya, kalau nggak terpenuhi nanti ditambahin sama Ustaz Widowi. Pernah nggak ngebayangin kita menjadi orang-orang di Gaza sana? Ketika di hari-harinya itu sibuk cari gandum, sibuk cari ini, untuk apa? Hanya untuk makan, hadirin. Kita semua udah punya itu. Dan yang ketiga, badannya sehat walafiat. Coba kita tengok rumah sakit sebelah. Ada yang stroke, ada yang A, B, C, D. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala nggak berikan sakit-sakitan itu kepada kita, hadirin. Berarti dunia itu sejatinya sudah berada di genggaman kita semuanya. Tinggal kenikmatan yang akhirat ini yang harus kita kejar. Fair dong. Masa kita ingin berjuang, berkorban untuk mendapatkan kenikmatan dunia yang kita semuanya sepakat bahwasanya dunia ini fana. Kita ini, hadirin, sejatinya sedang menunggu antrian kapan kita wafat. Kita akan melewati fase itu.
ketika malaikat maut datang menjemput kita, apakah kita wafat dalam keadaan husnul khotimah atau su'ul khotimah? Ketika malaikat di kuburan bertanya kepada kita, siapa Rob kalian, siapa Nabi kalian, apa agama kalian, ada di antara mereka yang menjawab dengan lancar. Tentu kita berharap menjadi orang-orang yang seperti itu. Tapi ada juga di antara mereka yang pelengak-pelengok, hain la adri, nggak tahu. Ada juga di antara mereka yang sama sekali nggak bisa jawab. Kita belum mendapatkan kepastian termasuk di antara yang mana kita. Jadi jangan salah dalam meletakkan skala prioritas. Jangan atau hilangkan mindset kita ketika kita di dunia ini, bahwasannya tidak ada yang berharga kecuali kerjaan, kecuali harta, kecuali apalah. Kebanyakan di antara kita mungkin nyangkanya yang akan membawa kita bahagia di dunia dan di akhirat adalah harta. Sehingga apa? Sehingga ngoyo kan kerja dari jam 4 subuh sampai jam 7. Iya, kerja memang satu kewajiban juga. Tapi coba jangan salah meletakkan skala prioritas. Alhamdulillah di sini kita semuanya mendapatkan 1, 2, 3 ilmu. Andai di antara kita meletakkan skala prioritas yang bisa membawa kita bahagia di dunia dan di akhirat, itu adalah ilmu, pasti kita nggak akan ngoyo untuk apa? Untuk kerja. Ngoyonya kita, berkorbannya kita itu untuk masalah ilmu. Jangan menyangka bahwasanya kalau dengan masuk pondok pesantren kita nggak akan mendapatkan kenikmatan dunia. Lihat ustadz-ustadz sekarang. Lihat Ustadz Baidowi, HP-nya 2. Ustadz-ustadz kita ketika ngisi kajian di mana itu dijemputnya oleh apa? Mobil Alphard dan yang lainnya, digiring juga oleh patwal. Ini kenikmatan dunia sudah didapatkan. Namun tentunya bukan ini tujuan kita, hadirin. Tujuan kita bagaimana kehidupan setelah kematian kita itu lancar. Catat baik-baik, gak ada yang bisa memudahkan kita untuk bisa menjawab pertanyaan 2 malaikat maut, 2 malaikat kuburan, atau yang bisa meloloskan jalan kita ke surga kecuali dengan ilmu. Ini nikmat yang sekarang sudah dirasakan oleh semuanya. Jangan sampai nikmat tersebut dicabut. Karena apa? Karena kita gak berkorban untuk ilmu. Hadirin, Imam Malik rahimahullahu ta'ala menjual seluruh apa yang ia miliki sampai tidak ada yang tersisa kecuali atap dan genteng rumahnya masa bodoh. Yang terpenting dia dapat ilmu. Abu Hatim Ar-Razi harus berjalan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sampai disebutkan perjalanan dia itu lebih dari 12.000 farsakh. Untuk apa? Untuk cari ilmu. Siapa di antara kita yang rumahnya paling jauh di sini? Ada di antara kita yang rumahnya di Jogja ya? Ustaz Farid di Jogja. Coba tanya, perjalanan kita itu mencari ilmu, kenapa kok terkadang males-malesan? Ya karena itu. Karena kita nggak meletakkan skala prioritas dalam kehidupan kita. Dunia itu akan habis, hadirin. Seandainya di antara kita bijak, tidak ada yang bisa membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat kecuali ilmu. Semua di antara kita akan bersenang-senang ketika mencari ilmu. Mau berkorban, dia jual aset dan yang lainnya, masa bodoh deh, yang terpenting saya dapat ilmu. Keuntungan dari mencari ilmu itu banyak dan kita sedang tidak membahas tentang keuntungan-keuntungan tersebut. Kalau seandainya hanya satu ayat aja yang menyemangati kita untuk mencari ilmu, itu sebenarnya udah cukup.
Ayat yang pertama kali turun ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkholwat adalah ayat bagi Rasulullah untuk membaca. Bayangkan, orang sekali Rasulullah aja diperintahkan untuk apa? Untuk belajar. Apalagi kita hadirin. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nikmat ini. Jangan sampai Allah sebenarnya nggak ingin dari kita mendapatkan kebaikan. Karena apa? Karena terhalang dari jalan ilmu. Ustadz, kayaknya hafalan saya ini udah susah. Ingat baik-baik. Waqad ta'allama ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kibar. Kebanyakan para sahabat, mayoritas bayangkan, mereka baru mulai mengenal agama Islam, mulai belajar ketika usia mereka memasuki waktu senja. Mata sudah rabun, telinga sudah budek-budek sedikit. Jadi selama kita digerakkan untuk menjadi pembawa ilmu, yakinlah kebaikan di dunia insya Allah akan kita dapatkan. Begitu juga kebaikan nanti ketika kita di akhirat. Maka nasihat diri pribadi beserta para hadirin agar teruslah jalan di dalam meraih kemuliaan dengan ilmu. Nggak ada cara lain untuk kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah kecuali dengan jalur ilmu. Ana sedang tidak menasehati ataupun menyindir satu atau dua tiga pihak. Enggak. Kita semua bareng-bareng. Masuk surgalah bareng-bareng dengan jalur ilmu. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang sahabat, tolong teriakan di pasar bahwasannya nggak akan mungkin masuk ke dalam surga kecuali orang yang bertakwa. Kata ulama-ulama kita, fihi imaun. Di dalam hal ini itu ada isyarat bahwasannya surga itu hanya dikhususkan untuk siapa? Untuk orang-orang yang berilmu. Apa hubungannya orang yang bertakwa dengan yang berilmu? Seseorang itu nggak akan mungkin dia bertakwa kalau dia nggak tahu ilmunya. Maka mulailah dari dasar, jangan pesimis. Ustadz sudah tua, Ustadz kok ngafalnya susah. Allah itu lihat prosesnya. Allah itu ngelihat kepada proses kita, bukan jadinya. Ketika proses kita di dalam mendapatkan satu ilmu, dua ilmu, itu kok terbata-bata, kesulitan, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tahu detik-detik itulah yang akan bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Dan semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, karena anak tidak berlama-lama untuk menyampaikan satu atau dua tiga patah kata, karena memang ditodong juga sih sama Ustadz Baidowi. Sebenarnya memang nggak ada niatan untuk menyampaikan satu atau dua tiga patah kata. Allah Ta'ala a'la wa alam. Semoga bermanfaat untuk diri anak pribadi beserta para hadirin. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.